Saudara, dua perusahaan investasi yang tersangkut kasus Jiwasraya hari ini mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka mengajukan bukti tidak terlibat dalam korupsi di Jiwasraya. Dua petinggi manajemen investasi Maybank dan MNC Investama memberikan sejumlah dokumen kepada Kejaksaan Agung dengan didampingi penasihat hukumnya Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya kedua manajemen investasi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya. Sejumlah terdakwa kasus Jiwasraya kini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Abang, ada yang mau disampaikan, Bang? Dikit, Bang. Sedikit, Bang. Untuk mengetahui lebih lengkap jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah ada rekan kami Adisti Larasati. Adisti, hingga saat ini apa saja dokumen yang membuktikan bahwa manajemen investasi atau petingginya mereka tidak dinyatakan tidak bersalah dalam kasus Jiwasraya? Oke, Juno dan juga saudara, saat ini saya berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saudara, memang kita ketahui bersama pada pukul 9 pagi tadi, kuasa hukum dari dua korporasi perusahaan investasi yakni MNC Asset dan juga Maybank hari ini memang mendatangi kantor atau gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9. Hotman Paris ini menjadi kuasa hukum dari korporasi yakni MNC Asset dan juga Maybank, yang kita ketahui bahwa dua korporasi ini tersangkut atau tersandung masalah terkait dengan korupsi asuransi Jiwasraya. Saudara, sebelumnya saudara kita ketahui bersama ada 13 perusahaan investasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus asuransi Jiwasraya ini, dan Hotman Paris memang membawa sejumlah dokumen yang dinilainya menjadi dokumen-dokumen yang memperkuat bahwa dua perusahaan investasi ini tidak bersalah. Salah satunya adalah terkait dengan single investor yang menurut Hotman Paris yang dinyatakan bahwa single investor ini adalah tercatat dan juga regulasinya juga sudah tercatat di otoritas jasa keuangan atau OJK. Dan kita ketahui bersama sebelumnya saudara, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ada beberapa perusahaan investasi, setidaknya ada 13 perusahaan investasi yang menerima aliran dana dari asuransi Jiwasraya, diantaranya adalah PT MNC Asset Management yang totalnya 480 miliar rupiah, dan juga ada Maybank yang juga diduga menerima aliran dana 515 miliar rupiah. Kita akan ikuti bersama pernyataan resmi dari kuasa hukum dua perusahaan investasi ini yakni Hotman Paris Hutapea berikut ini. Semua sesuai dengan peraturan, dan ini kan katanya ada single investor yang Jiwasraya. Itu kan hanya beberapa. Ternyata untuk single investor reksadana itu, ini ada surat konfirmasi dari OJK, keseluruhannya ada 658 reksadana. Berarti itu sudah sah secara legal selama ini single investor. Sementara reksadana Jiwasraya itu hanya kecil gitu loh. Dan uang dana kelola untuk single investor ini untuk seluruhnya 190 triliun. Jadi memang single investor itu adalah bisnis besar-besaran dalam reksadana yang disahkan, diakui oleh OJK, sah, dan setiap ada dana kelola OJK itu dapat fee 0,045%. Jadi kita hitung kalau 190 triliun satu tahun dana kelola, kita hitung 85 miliar setahun masuk fee untuk OJK. Menikmati transaksi reksadana single investor ini adalah justru negara seki OJK. Seperti yang dikatakan oleh Hotman Paris bahwa memang PT Maybank Asset Management menerima aliran dana berupa 515 miliar melalui produk reksadana Maybank Dana Ekuitas Syariah, setotal nilainya adalah 515 miliar rupiah. Sementara PT MNC Asset Management total nilainya berkisar 480 miliar rupiah melalui produk reksadana MNC Dana Syariah Ekuitas 2 480 miliar rupiah. Juno. Adisti, Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi pasca penetapan para tersangka. Lalu hingga saat ini apakah setelah petinggi dan staf otoritas jasa keuangan apakah akan ada lagi yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Adisti?
Ya, tentu masih akan ada 11 perusahaan investasi lainnya yang tentu saja akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun kita belum mengetahui secara pasti kapan 11 perusahaan investasi ini akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena kita tahu sebelumnya memang Kejaksaan Agung sudah menetapkan ada 13 tersangka korporasi terkait dengan dugaan penerimaan aliran dana asuransi Jiwasraya. Yang pertama adalah PT Pool Advista Asset Management, kemudian ada PT Dana Wibawa Manajemen, ada PT Pinnacle Persada, kemudian ada beberapa perusahaan investasi lainnya yang totalnya mencapai 13 korporasi perusahaan investasi. Juno. Baik, terima kasih rekan Adisti Larasati dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan persidangan kasus mega skandal asuransi Jiwasraya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dengan channel Tim Mandru TV. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang Jiwasraya. 1 minggu yang lalu saya berdebat dengan seseorang, di mana perdebatan itu membicarakan tentang kerugian daripada PT Asuransi Jiwasraya sebesar 16 triliun lebih. Teman saya berkata kepada saya bahwasanya pemerintahan saat inilah yang menyebabkan kerugian tersebut. Ketidakmampuan, ketidakberdayaan pemimpin pemerintah saat ini sehingga mengakibatkan uang nasabah yang ada di PT Asuransi Jiwasraya itu raib. Pertama-tama saya diam, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya enggak komen. Saya biarkan dia dulu berbicara sepuasnya. Apa yang dia ketahui sepuasnya. Setelah itu saya berbicara kepada dia. Saya katakan, coba Anda pikirkan dan bayangkan. 16T itu uang sangat besar dan sangat banyak. Sangat besar dan sangat banyak. Untuk merampok uang sebesar itu butuh orang banyak. Itu butuh koordinasi yang sangat luar biasa peliknya. Memangnya merampok 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Kalau 300 miliar, 500 miliar, boleh-boleh saja. Jangankan itu. Seorang bupati saja, seorang gubernur saja bisa melakukan hal seperti itu. 100 miliar, 200 miliar. Dan saya katakan kepada beliau, bahwasanya ini sudah menyangkut orang-orang besar, orang-orang punya pengaruh. Nggak mungkin direktur utama daripada Jiwasraya mau melakukan kebodohan, mau menjerat lehernya. Kalau 100 miliar bisa saja direktur utamanya korupsi, tapi 16 triliun lebih, ya, 16 triliun lebih. Jadi saya yakin percaya ada orang di balik peristiwa itu, kejadian itu. Saya katakan seperti itu. Saya katakan
pada saat zaman SBY pun keuangan daripada Jiwasraya itu sudah mandek. Ya. 2006, 2007 sampai sekarang, ya. Beberapa tahun yang lalu saya melihat kantor-kantor di mana saja kantor Jiwasraya ditutup. Kenapa? Nggak ada dananya, nggak ada uangnya. 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara-saudara lihat hal itu. Pasti Bapak Ibu pernah lihat asuransi Jiwasraya. Pasti ada yang tutup. Karena apa? Kemampuan daripada keuangan daripada Jiwasraya itu tidak ada lagi. Mau tidak mau, perampingan. Kantornya ditutup, orangnya di PHK. Tapi apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini membuktikan bahwasanya pemerintahan saat ini bersih dari korupsi Jiwasraya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kementerian BUMN saja berusaha untuk mengembalikan dana nasabah asuransi Jiwasraya. Ya. Jadi ingat, orang yang berbuat pemerintahan saat ini yang merasakannya. Tapi saya yakin percaya pemerintahan saat ini akan senantiasa berusaha mengejar, berusaha untuk mendapatkan siapa-siapa saja yang mengerongrong uang negara, uang para nasabah yang ada disimpan di Jiwasraya. Saya yakin percaya. Dan kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dua perusahaan investasi mengembalikan ratusan miliar kepada negara melalui Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ratusan miliar. Ya. Di media televisi, di media online kita bisa lihat. Dan itu membuktikan bahwasanya pemerintahan saat ini clean, bersih. Kalaupun ada yang coba-coba, akan ditangkap. Saya yakin itu. Saya yakin dan percaya Bapak Jokowi dan Erick Thohir akan berusaha mengejar Kejaksaan Agung, KPK, kepolisian, akan mengejar orang-orang yang menggerogoti uang Jiwasraya. Dan sudah terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini yang saya katakan tadi, dua perusahaan investasi mengembalikan uang nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Dan saya akan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang lainnya pun akan menyusul. Ya. Yang lainnya akan menyusul, dan ini tidak butuh waktu lama lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa nanti akan saksikan. Ya. Jadi fakta sudah membuktikan, fakta sudah berbicara bahwasanya pemerintahan sekarang tidak bermain-main untuk yang namanya uang masyarakat.
Yang bermain-main itu adalah orang-orang yang kaya, yang mencuri uang rakyat. Orang-orang berdasi tetapi mencuri uang negara. Ya. Kelakuan bak malaikat, bak orang terhormat, bak orang hebat. Tapi kenyataannya apa, Bapak Ibu Saudara? Mencuri uang rakyat, mencuri uang negara. Lebih parah dari pencuri ayam. Ya, lebih parah dari mencuri ayam. Hanya penampilan saja yang eksklusif. Pakai mobil mentereng, pakai pesawat mentereng, tinggal di perumahan yang megah, tapi semuanya hasil daripada mencuri uang rakyat. Dan itulah kenyataannya. Survei sudah membuktikan, ya, siapa-siapa yang mencuri uang rakyat, uang negara, yang mencuri uang rakyat, uang negara, orang-orang rapi, orang-orang yang pakai jas, ya, yang pekerjaannya naik-naik pesawat pribadi, naik kapal laut pribadi, dan lain sebagainya. Jadi itulah orang-orang yang mencuri uang rakyat. Lebih parah dari mencuri ayam. Mencuri ayam yang dirugikan 1-2 orang. Tetapi pencuri yang berdasi mencuri uang rakyat jutaan orang, mematikan jutaan orang. Anda tidak bedanya dengan bandar narkoba. Anda tidak beda dengan yang namanya pengedar bandar narkoba. Oleh sebab itu, orang-orang seperti Anda harus dibumi hanguskan dari negeri Indonesia. Saya yakin percaya kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, penegak hukum lainnya akan bekerja keras untuk memulihkan ekonomi bangsa ini daripada koruptor-koruptor. Jadi kami berterima kasih kepada Kejaksaan Agung atas kerja kerasnya. Biarlah Kejaksaan Agung tetap dalam lindungan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, cukup sekian video hari ini. Biar kita tetap yakin percaya kepada penegak hukum kita. Oke, wassalam, merdeka.